Sebuah pesan singkat menyebar cepat melalui aplikasi percakapan, mengabarkan sebuah anomali yang mengguncang nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bunyinya, seorang perempuan bernama Titin dipukuli hingga berdarah oleh polisi saat melapor kehilangan motor. Esoknya ia datang kembali bukan dengan tangis, tapi dengan ekskavator. Kantor polisi dihancurkan. Publik geger. Pahlawan atau penjahat? Inilah kisah yang membakar emosi satu bangsa, kisah yang lahir dari panasnya aspal dan busuknya sebuah sistem. Siang itu, di sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Timur, panas terasa seperti cambuk yang tak kasat mata. Matahari menggantung garang di langit yang pucat, membakar aspal hingga mengeluarkan uap tipis yang mengaburkan pandangan. Udara terasa berat dan lengket, memaksa setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Dari kejauhan, di antara hiruk-pikuk lalu lintas yang didominasi sepeda motor, langkah kaki seorang perempuan tampak tergesa-gesa memasuki halaman sebuah bangunan kusam bertuliskan Kantor Kepolisian Sektor. Dialah Titin, seorang perempuan berusia 26 tahun dengan kulit langsat khas perempuan Jawa. Rambutnya yang hitam panjang diikat ekor kuda ke belakang, memperlihatkan leher jenjangnya yang basah oleh keringat. Keringat itu membasahi pelipis dan punggungnya, namun bukan hanya karena cuaca yang menyiksa. Ada api lain yang membakar dirinya dari dalam, kemarahan yang mendidih sejak pagi buta, tepat ketika ia menemukan tempat parkir di pasar, tempat ia biasa memarkir sepeda motor matiknya, kini kosong melompong. Tubuhnya yang ramping dibalut kaos hitam ketat berlengan pendek yang menempel erat di punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang terbentuk dari kerja keras. Celana jeans biru panjang yang dikenakannya tampak sedikit lusuh di bagian lutut, saksi bisu dari ribuan kilometer yang telah ia tempuh demi sesuap nasi. Di balik penampilan kasual itu, ada sosok perempuan yang sudah terlalu sering dipermainkan oleh keadaan. Titin bukan berasal dari keluarga berada, ia juga tidak memiliki koneksi dengan orang-orang penting. Ia hanyalah seorang penjual makanan daring skala rumahan, yang mengandalkan motor satu-satunya itu untuk mengantar pesanan dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Motor itu adalah kakinya, napas usahanya, dan kini, napas itu telah direnggut. Tapi hari itu, ia datang bukan sebagai korban yang pasrah. Ia datang dengan satu tekad baja, meminta keadilan ditegakkan, seberapapun mahalnya harga yang harus ia bayar. Dengan gerakan cepat yang menyiratkan ketidaksabaran, Titin mendorong pintu kayu kantor polisi yang catnya sudah mengelupas. Engselnya berderit, seolah mengeluhkan gangguan di tengah hari yang malas. Matanya yang tajam langsung menyapu seisi ruangan, mencari siapa saja yang bisa ia ajak bicara. Napasnya masih terengah-engah, dadanya naik turun menahan gejolak emosi. Namun, suaranya terdengar mantap ketika ia bertanya pada ruangan yang setengah kosong itu, "Permisi, siapa yang bisa saya temui untuk membuat laporan kehilangan kendaraan?" Nada bicaranya tegas, tanpa basa-basi yang biasa diharapkan dari seorang warga sipil. Ini bukan hari untuk berpura-pura sopan, bukan waktu untuk bermain-main dengan birokrasi yang terkenal lambat dan berbelit. Beberapa polisi yang sedang duduk santai menoleh. Sebagian hanya melirik sekilas dengan tatapan tak peduli, lalu kembali pada kesibukan mereka. Ada yang asyik menggulir layar ponsel, ada yang menyeruput kopi hitam dari cangkir kusam. Tak ada satupun yang tampak benar-benar peduli pada kedatangannya. Tapi tatapan acuh tak acuh itu tak membuat Titin gentar. Ia melangkah lebih dalam, kakinya yang beralaskan sandal jepit menapak mantap di lantai keramik yang retak. Ia menggenggam tas selempang kecil di bahunya erat-erat, seakan menahan semua luka dan kekecewaan yang ingin ia muntahkan di tempat itu. Ia tahu betul, di dunia ini, jika kau diam, kau akan diinjak. Maka hari itu, ia memilih untuk bersuara, sekeras yang ia bisa. Di balik sebuah meja kayu yang kusam dan penuh tumpukan berkas berdebu, duduk seorang pria berbadan besar yang menjadi wajah pertama dari institusi hukum yang seharusnya melayani rakyat.
Namanya Samsul. Usianya sekitar 35 tahun, dengan tubuh kekar dan perut yang sedikit membuncit. Otot-otot lengannya yang padat menonjol di balik seragam coklat polisi yang dikenakannya. Namun, tidak ada sedikit pun aura kewibawaan yang terpancar dari sosoknya. Justru yang tampak adalah kesan arogan dan malas. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah tak tertarik pada apapun yang terjadi di sekelilingnya. Ia tidak berdiri menyambut. Ia tidak menawarkan bantuan. Ia hanya duduk, memandangi layar ponselnya yang menyala terang sambil sesekali mengembuskan asap rokok kretek yang aromanya memenuhi ruangan. Asbak di depannya sudah penuh dengan puntung. Titin berdiri di hadapannya, menunggu. Napasnya masih terasa berat, campuran antara lelah berlari dan amarah yang tertahan. Tapi yang ia dapat dari Samsul bukanlah pertanyaan simpatik, bukan perhatian, bukan pula inisiatif untuk menjalankan tugasnya. Yang ia dapat hanyalah sebuah tatapan sinis yang berlangsung tak lebih dari 2 detik, sebelum pria itu kembali menenggelamkan wajahnya ke layar ponsel. Samsul adalah gambaran nyata dari seorang petugas publik yang telah kehilangan jiwa pelayanannya. Ia seolah tak akan bergerak kecuali jika ada kepentingan pribadi yang menguntungkannya. Bahkan ketika Titin dengan suara yang sedikit bergetar berkata ingin melapor karena motornya baru saja dicuri, tidak ada reaksi berarti dari pria itu. Seolah pencurian adalah hal sepele, seolah rasa kehilangan seorang warga hanyalah bagian dari rutinitas membosankan yang tak layak ditanggapi dengan serius. Ruangan itu, di bawah kendalinya, bukan lagi ruang pelayanan publik. Tempat itu telah berubah menjadi ruang pembiaran. Satu persatu berkas berdebu di mejanya tak ia sentuh. Telepon yang berdering di sudut ruangan ia biarkan begitu saja. Yang ia tunggu bukanlah korban yang mencari keadilan, tapi sebuah peluang. Dan hari itu, ia mengira Titin hanyalah satu dari sekian banyak warga biasa yang bisa ia permainkan, yang bisa ia buat lelah hingga menyerah. Ia tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah perempuan biasa. Titin bukanlah warga yang akan menunduk patuh pada sistem kotor yang sudah lama membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum. Tapi pada momen itu, Samsul tak peduli. Ia terlalu terbiasa duduk di kursi kekuasaannya, terlalu nyaman dalam posisinya yang seolah tak tersentuh. Ia memperlakukan warga bukan sebagai pihak yang harus dilayani, tetapi sebagai beban yang mengganggu. Ia berpikir, dengan 1-2 kalimat berbelit, dengan wajah dingin dan nada malas, ia bisa membuat siapapun mundur teratur. Dan itu adalah kesalahan pertama yang akan mengubah segalanya. Titin berdiri tegak di depan meja Samsul, menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya sebelum kembali berbicara. Dengan suara yang ia paksakan untuk tetap tenang dan tegas, ia menjelaskan kronologi kejadiannya. Motornya, satu-satunya kendaraan yang ia miliki untuk bekerja dan menafkahi ibunya yang sakit-sakitan, hilang dicuri pagi tadi di area parkir pasar. Ia menyodorkan sebuah map plastik berisi KTP, STNK asli, dan semua data lengkap yang telah ia siapkan. Ia hanya ingin satu hal, agar laporan kehilangannya diproses dengan cepat dan sesuai prosedur. Tidak lebih. Ia tidak meminta perlakuan istimewa atau keajaiban agar motornya kembali saat itu juga. Ia hanya ingin haknya sebagai warga negara yang taat pajak dipenuhi. Namun, yang ia dapat bukanlah respons sigap dari seorang aparat penegak hukum. Yang ia terima justru rentetan keraguan yang sengaja dibuat-buat. Samsul mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, yang seolah menyudutkannya. Mbak yakin motornya benar-benar hilang? Bukan dipinjam teman atau lupa parkir di mana? Tanyanya dengan nada meremehkan, tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Lalu ia melanjutkan, kenapa tidak diparkir lebih hati-hati? Tidak dikunci ganda. Bukan solusi yang diberikan, melainkan tuduhan terselubung dan pengalihan tanggung jawab.
Bukannya membantu, Samsul justru menciptakan kesan seolah-olah Titinlah yang bersalah atas musibah yang menimpanya. Tak hanya itu, ia kemudian menyuruh Titin keluar ruangan untuk memfotokopi semua berkas yang sudah ia bawa. Ini difotokopi dulu, rangkap 3, perintahnya singkat. Padahal, sebelumnya semua berkas itu sudah diserahkan dalam bentuk fotokopian yang lengkap. Dengan menahan geram, Titin menuruti perintah itu. Ia berjalan ke tempat fotokopi di seberang jalan, di bawah terik matahari yang membakar kulit. Saat ia kembali dengan napas terengah-engah dan menyerahkan berkas fotokopian, Samsul dengan santai menyuruhnya mengisi formulir laporan ulang. Yang tadi salah, isi lagi yang ini, katanya, menyodorkan lembaran formulir yang sama persis. Bukan 1, tapi 2 kali ia diperlakukan seperti itu. Titin tahu betul permainan ini. Ini bukan kelalaian, ini bukan ketidaksengajaan. Ini adalah taktik pelecehan administratif yang sistematis. Sebuah cara halus untuk membuat warga lelah, frustrasi, dan akhirnya menyerah sebelum mendapatkan keadilan yang menjadi hak mereka. Dan bagi Samsul, ini bukanlah hal baru. Ini adalah kebiasaan, sebuah prosedur tak tertulis yang ia jalankan setiap hari. Namun, Titin bukanlah orang yang mudah diatur. Ia tetap berdiri tegak di sana, meski wajahnya mulai memerah menahan emosi. Ia menahan semua sumpah serapah yang sudah ada di ujung lidahnya. Tapi amarahnya mulai mendidih, naik perlahan hingga ke ubun-ubun. Ini bukan kali pertama ia melihat hukum dipermainkan oleh mereka yang seharusnya menegakkannya. Tapi hari ini, dialah korbannya. Hari ini, ia melihat langsung di depan matanya sendiri bagaimana sistem yang korup mempermainkan nasib orang-orang kecil sepertinya. Titin menyerahkan semua dokumen yang diminta untuk kesekian kalinya. KTP, STNK, fotokopi surat kehilangan dari ketua RT, semuanya lengkap tertata rapi dalam sebuah map coklat. Ia berharap setelah semua sandiwara birokrasi ini, proses akan benar-benar berjalan sesuai aturan. Tapi harapan itu runtuh berkeping-keping dalam satu kalimat pendek yang keluar dari mulut Samsul. Polisi itu meletakkan map dari Titin di atas meja tanpa membukanya sedikit pun. Ia menyandarkan tubuh besarnya ke kursi, menatap Titin dengan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Lalu dengan suara rendah namun tajam, seolah sedang membeberkan sebuah rahasia umum, ia berkata, "Gini, Mbak. Kalau mau cepat diproses, ya harus ngerti-ngerti, dong." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. "Biasalah, 5 juta buat uang pelicin." Ucapan itu menghantam telinga Titin lebih keras dari sebuah pukulan fisik. 5 juta rupiah. Uang sebanyak itu, yang setara dengan pendapatannya selama beberapa bulan, diminta bukan untuk menangkap pelaku, bukan untuk menyelamatkan barangnya yang hilang, tapi hanya untuk sekedar memproses selembar laporan. Titin terdiam membeku sejenak, mencoba mencerna apakah ia salah dengar. Tapi tidak. Nada suara Samsul terlalu serius untuk dianggap bercanda. Wajahnya terlalu dingin untuk sekadar basa-basi. Ini bukan lelucon. Ini adalah bentuk paling telanjang dari kebusukan sistem yang selama ini hanya ia dengar sebagai desas-desus di warung kopi. Hari ini, ia mengalaminya sendiri. Titin menatap Samsul dalam-dalam, matanya tak berkedip, tapi hatinya mendidih seperti lahar. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin membalikkan meja itu. 5 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil baginya. Bahkan jika ia memilikinya pun, tidak seharusnya uang itu menjadi syarat untuk menegakkan hukum. Ini bukan transaksi jual-beli, ini bukan pasar, ini adalah kantor polisi, tempat di mana keadilan seharusnya diberikan tanpa syarat. Dan yang paling menyakitkan bukanlah hanya permintaan uangnya, tetapi cara Samsul mengatakannya, dengan begitu santai,
seolah itu adalah hal yang wajar dan biasa. Seolah semua orang sudah tahu bahwa mereka harus bermain harga terlebih dahulu sebelum hukum bisa bergerak untuk mereka. Di momen itu, Titin merasa bukan hanya haknya sebagai warga negara yang dirampas, tetapi harga dirinya juga diinjak-injak. Ia datang sebagai korban, tetapi diperlakukan seperti orang bodoh yang bisa diperas. Ia dipaksa memilih antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, bayar atau dilupakan. Dan dari sinilah cerita ini berubah arah. Sebab yang tidak disadari Samsul adalah kalimat itulah yang menjadi pemicunya. Kalimat itu yang menyalakan api dalam dada Titin, sebuah api pembalasan yang tak akan pernah padam sebelum semuanya hangus terbakar. Tak butuh waktu lama bagi Titin untuk bereaksi. Begitu kata-kata, 5 juta buat uang pelicin, keluar dari mulut Samsul, kesabarannya yang setipis benang akhirnya putus. Ia yang sejak tadi berdiri, kini tubuhnya bergetar hebat menahan amarah yang meledak. Suaranya yang semula tertahan kini melengking tinggi, penuh dengan ledakan emosi yang tak lagi bisa ia bendung. Ini kantor polisi apa kantor pungli? Saya ini korban kejahatan, bukan ATM jalanan, teriaknya dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tanpa filter, tanpa rasa takut. Ia bukan lagi sekadar warga yang meminta keadilan. Ia adalah suara kemarahan jutaan rakyat yang selama ini hanya bisa membungkam mulut mereka dalam kepasrahan. Suasana di dalam kantor polisi itu mendadak hening. Dentingan kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit seolah menjadi satu-satunya suara yang terdengar, menambah ketegangan di udara. Beberapa polisi yang sebelumnya sibuk dengan urusan masing-masing atau sekedar mengobrol, kini serentak menoleh. Sebagian melirik ke arah Titin dengan wajah kaget dan tak percaya. Ada yang saling berbisik, ada pula yang cepat-cepat berpura-pura tidak mendengar dan kembali menunduk ke meja mereka. Tapi semuanya tahu, ini bukan percakapan biasa. Ini adalah sebuah ledakan. Dan ledakan itu telah membuat semua mata kini mengarah pada satu titik, seorang perempuan muda yang berani menolak untuk tunduk. Samsul mendongak dari kursinya, matanya yang semula sayu kini menyipit tajam. Ia tidak terbiasa dihadapkan dengan warga yang berani membantah, apalagi sampai berteriak di depan umum seperti ini. Baginya, kantor ini adalah wilayah kekuasaannya, panggung di mana ia adalah rajanya. Dan sekarang, seorang perempuan, seorang warga sipil biasa, telah berdiri menantang otoritasnya di depan rekan-rekannya. Wajah Samsul mulai mengeras, rahangnya menegang, memperlihatkan urat-urat di lehernya. Tapi Titin tak gentar sedikit pun. Matanya tetap menatap tajam, napasnya memburu, dan kedua tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya. Ia tidak datang untuk diperlakukan dengan penghinaan. Apa yang terjadi hari itu bukan hanya kemarahan atas permintaan uang 5 juta. Bukan pula semata-mata protes terhadap proses yang sengaja dipersulit. Ini adalah akumulasi dari semua rasa muak, kecewa, dan penghinaan yang selama ini ia dan jutaan rakyat kecil lainnya telan mentah-mentah. Dan hari itu, di ruang itu, Titin membuat sebuah batas yang jelas. Ia tidak akan lagi diam. Ia tidak akan lagi tunduk. Ia menantang sistem yang busuk itu secara terbuka. Dan tantangan itu, ia tahu, akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Teriakan Titin tidak hanya mengguncang keheningan ruangan, tapi juga langsung menyentuh titik paling sensitif dalam diri Samsul, harga dirinya sebagai seorang pria dan seorang aparat. Dalam sekejap, wajah Samsul memerah padam, bukan karena malu atas perbuatannya, tapi karena murka yang tak terkendali. Ia merasa dilecehkan, merasa kewibawaannya sebagai polisi diinjak-injak di hadapan rekan-rekannya sendiri. Dan bagi seorang pria seperti Samsul, yang terbiasa mengendalikan setiap situasi dengan kekuasaan dan intimidasi,
ditantang secara terbuka oleh seorang perempuan di depan umum adalah sebuah penghinaan besar yang tak bisa ia terima begitu saja. Dengan gerakan yang lambat namun penuh ketegangan, Samsul perlahan berdiri dari kursinya. Setiap gerakannya terasa berat dan mengancam. Lehernya menegang, rahangnya mengeras hingga giginya bergemeletup, dan tangan kanannya mulai mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap lurus ke arah Titin dengan sorot dingin seperti seekor binatang buas yang merasa wilayahnya telah diusik. Ia berjalan pelan ke depan meja, langkah sepatunya yang berat menghantam lantai keramik, menambah tekanan di ruangan yang mendadak menjadi sunyi mencekam. Semua orang yang ada di sana bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Bagi Samsul, ini bukan lagi tentang laporan kehilangan motor. Ini bukan lagi tentang prosedur atau uang pelicin. Ini adalah soal ego, soal rasa berkuasa yang telah dilukai. Ia merasa perlu untuk mengembalikan keseimbangan di dalam ruangan itu. Dan caranya bukanlah dengan dialog, bukan dengan argumen, melainkan dengan kekerasan fisik. Karena bagi Samsul, hanya ada satu hal yang penting, membuat semua orang tahu siapa yang berkuasa di sini dan siapa yang harusnya tahu diri. Di dalam pikirannya yang dipenuhi dendam seketika, Samsul tak lagi melihat Titin sebagai seorang warga negara yang datang meminta haknya. Yang ia lihat hanyalah sebuah ancaman terhadap kehormatan pribadinya, ancaman terhadap wajah institusi yang selama ini ia jaga, bukan dengan kejujuran, melainkan dengan menciptakan rasa takut. Dan ancaman itu, menurutnya, harus segera dihentikan. Dengan caranya, dengan tangannya. Sekarang juga. Tanpa satu kata pun terucap, tanpa aba-aba, dan tanpa isyarat apapun, Samsul langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya yang sekeras batu ke arah wajah Titin. Pukulan itu mendarat telak di tengah wajahnya. Keras, brutal, dan tak terbayangkan. Suara benturan tumpul antara tulang dan daging menggema di ruangan yang hening itu, sebuah suara, plak, yang mengerikan, yang membungkam seluruh isi kantor. Titin terpental satu langkah ke belakang, tubuhnya limbung. Seketika itu juga, hidungnya terasa patah. Darah segar berwarna merah pekat langsung mengucur deras, membasahi bibir, dagu, dan kaus hitamnya. Lantai keramik yang semula dingin dan kusam kini berlumuran tetesan merah, menjadi saksi bisu dari kekejian yang baru saja terjadi di siang bolong itu. Titin memegangi wajahnya dengan kedua tangan, matanya membelalak karena rasa sakit yang luar biasa, yang menjalar cepat dari tulang hidungnya ke seluruh kepala. Napasnya terputus-putus, dan darah mulai memenuhi telapak tangannya. Tapi bukan hanya luka fisik yang menghantamnya. Jiwanya terguncang hebat. Ia tak pernah menyangka, di dalam sebuah kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi benteng pelindung bagi warga, justru tubuhnya yang menjadi sasaran amarah seorang aparat. Seketika, ruangan itu dipenuhi aura mencekam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bicara. Semua polisi yang lain hanya menonton, membeku di tempat mereka. Samsul tetap berdiri di tempatnya, dadanya membusung dan napasnya terdengar berat. Wajahnya menunjukkan kepuasan atas tindakan biadab yang baru saja ia lakukan. Tidak ada penyesalan di matanya. Ia tidak gentar. Ia merasa telah berhasil mengembalikan tatanan, telah memberikan pelajaran. Dan lebih dari itu, ia ingin memberi pesan yang jelas kepada siapapun yang melihat, siapapun yang berani melawannya, akan dihancurkan. Di balik seragam coklat yang ia kenakan, tidak ada lagi hukum. Yang ada hanyalah kuasa. Dan kekuasaan itulah yang baru saja ia pertontonkan dengan cara yang paling brutal. Titin masih berusaha berdiri tegak meski tubuhnya goyah. Matanya kini merah, bukan hanya karena darah, tapi karena bara dendam yang mulai menyala di dalam jiwanya. Ia belum jatuh. Ia belum kalah. Tapi hari itu,
ia sadar satu hal. Keadilan tidak akan pernah datang dari orang-orang seperti Samsul. Dan jika hukum tidak bisa ditegakkan oleh mereka yang berwenang, maka akan ada saatnya kebenaran itu akan diambil kembali, dengan cara yang tidak akan pernah mereka sangka. Belum sempat Titin mengatur napasnya yang tersengal, belum sempat rasa sakit di wajahnya mereda, Samsul kembali bergerak. Kali ini, serangannya lebih kejam, lebih liar, lebih tak terkendali. Dengan satu tangan kasarnya, ia menjambak rambut Titin yang terikat dari belakang, memaksa kepala perempuan itu terangkat ke atas dengan paksa. Sebuah jeritan tertahan terdengar dari mulut Titin, namun tak ada waktu baginya untuk melawan. Dalam hitungan detik, dengan tenaga penuh, Samsul menghantamkan kepala Titin ke dinding bercat hijau pudar yang keras di belakangnya. Brak! Suara benturan itu membelah keheningan, terdengar tajam, brutal, dan memekakkan telinga. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya, membasahi dinding dan lantai secara bersamaan, meninggalkan jejak merah yang mengerikan. Tubuhnya tak lagi kuat untuk berdiri. Kakinya lemas, dan ia roboh ke lantai, terkapar dalam posisi miring. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya tercekat, dan dunia di sekelilingnya mulai menggelap. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tengkoraknya, membuatnya mual. Tapi yang lebih menusuk dari rasa sakit fisik itu adalah rasa terhina. Dipukuli, dibenturkan, dan dibiarkan tergeletak seperti sampah di tempat yang seharusnya menjadi rumah perlindungan bagi rakyat. Yang menyaksikan kejadian itu ada banyak, tapi tak satu pun dari mereka yang bergerak. Beberapa polisi di ruangan itu hanya menoleh sekilas, lalu dengan cepat kembali menunduk, berpura-pura sibuk dengan berkas atau layar komputer mereka. Tidak ada yang mencoba melerai, tidak ada yang berdiri untuk membela perempuan tak berdaya itu. Mereka semua diam. Mereka diam bukan karena tidak tahu apa yang terjadi adalah salah, tapi karena mereka sudah terlalu lama terbiasa hidup dalam sistem yang membenarkan kekerasan atasan. Mereka terlalu sering melihat kebenaran dikalahkan oleh kekuasaan senioritas. Titin tak lagi bisa bersuara. Tapi dari matanya yang mulai kabur, dari tubuhnya yang terguncang oleh napas pendek yang dangkal, tersimpan satu hal yang tak bisa dihapus oleh rasa sakit, sebuah tekad yang dingin dan membara. Hari ini ia mungkin dihancurkan secara fisik. Tapi ia juga tahu, mereka telah menyalakan api yang salah di dalam diri orang yang salah. Dan ketika api itu telah berkobar penuh, tak satu pun dari mereka akan siap menghadapi apa yang akan datang. Karena balas dendam dari orang yang telah dilukai hingga ke dasar jiwanya tak akan pernah datang dengan sebuah peringatan. Titin masih tergeletak tak berdaya di lantai yang dingin. Tubuhnya menggigil, napasnya berat, dan darah terus menetes dari hidung dan mulutnya, membentuk genangan kecil di sekeliling kepalanya. Tapi tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menolongnya. Tidak ada satupun yang bergerak dari kursi mereka. Yang dilakukan Samsul hanyalah berjalan santai kembali ke mejanya, mengambil selembar tisu, lalu dengan tenang mengusap punggung tangan kanannya yang mungkin sedikit lecet. Seakan-akan apa yang baru saja ia lakukan hanyalah sebuah pekerjaan kotor biasa yang perlu dibersihkan. Ia kemudian duduk kembali di kursinya dengan tenang, bahkan tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Dengan suara dingin yang penuh dengan penghinaan, Samsul berkata pada ruangan itu, bikin rusuh di kantor polisi. Yaitu akibatnya. Kalimat itu dilontarkan begitu saja, dengan nada yang ringan dan meremehkan. Seolah ia baru saja mengusir seekor anjing liar yang mengganggu kenyamanan kerjanya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kesadaran bahwa ia baru saja menghajar seorang warga sipil, seorang perempuan, secara brutal di dalam kantornya sendiri. Ia tidak takut, ia tidak khawatir. Karena ia tahu, di tempat seperti ini, hukum tidak akan pernah berjalan untuk mereka yang berseragam sepertinya. Sementara itu, Titin menggeliat lemah di lantai.
Tangannya yang gemetar berusaha menopang tubuhnya yang nyaris tak punya tenaga lagi. Pandangannya buram oleh campuran darah dan air mata yang mulai mengalir. Tapi ia masih sadar. Ia mendengar semuanya. Ia merasakan setiap detik penghinaan itu. Dan yang paling menyakitkan baginya bukanlah pukulan di wajahnya, bukan benturan di kepalanya, tapi kenyataan pahit bahwa di sebuah ruangan yang penuh dengan aparat hukum, tidak ada satupun yang berpihak pada keadilan. Semua memilih untuk diam, semua memilih untuk aman dengan membiarkan kebiadaban terjadi di depan mata mereka. Akhirnya, Samsul bangkit sekali lagi dari kursinya. Bukan untuk membantu Titin berdiri, tapi untuk menendang tubuh perempuan itu yang masih tergeletak di lantai. Tendangan itu mendorong tubuh Titin hingga ke dekat ambang pintu, membuatnya terhempas seperti sebuah karung sampah. Tidak ada belas kasihan, tidak ada sedikit pun sisa kemanusiaan. Titin dibiarkan terguncang, berdarah, dan sendirian di ambang pintu kehinaan. Tapi mereka semua lupa satu hal penting. Seorang korban yang dibiarkan jatuh hingga ke titik terendah akan bangkit kembali dengan cara yang tak pernah bisa mereka tebak. Dan kebangkitan itu akan datang lebih cepat dari yang pernah mereka kira. Apa yang tak disadari oleh Samsul dan para polisi lainnya di ruangan itu adalah bahwa tindakan brutal yang mereka anggap bisa dikubur begitu saja di dalam dinding kantor ternyata tidak sepenuhnya tersembunyi. Di seberang jalan, dari sebuah jendela terbuka di lantai 2 sebuah ruko milik warga, seorang pemuda yang kebetulan sedang merokok merekam seluruh kejadian itu secara diam-diam. Ponselnya ia arahkan dengan tangan yang gemetar, menangkap setiap detik momen mengerikan itu, saat Samsul memukul, saat ia membenturkan kepala Titin ke dinding, hingga saat ia menendang tubuh perempuan tak berdaya itu. Rekaman itu hanya berdurasi 45 detik, namun isinya lebih dari cukup untuk membakar amarah publik satu negara. Malam harinya, dengan menggunakan akun anonim, video tersebut diunggah ke media sosial. Hanya butuh waktu beberapa jam sebelum video itu menjadi viral dan menyebar ke seluruh negeri. Potongan gambar Titin yang bersimbah darah, suara benturan kepala ke dinding yang terdengar jelas, dan kalimat kasar Samsul tersebar ke ribuan grup WhatsApp, lini masa Twitter, hingga FYP TikTok. Netizen bereaksi dengan sangat keras. Tagar seperti keadilan untuk Titin dan polisi biadab dengan cepat menduduki puncak trending topik. Rakyat dari berbagai kalangan mulai bersuara lantang, mengecam kekerasan aparat dan menuntut agar keadilan segera ditegakkan. Namun, di tengah gelombang kemarahan publik yang semakin membesar itu, pihak kepolisian memilih untuk diam seribu bahasa. Tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi, tidak ada pernyataan resmi apapun. Hanya kesunyian yang justru semakin memperkeruh suasana. Sikap diam dari institusi ini justru menjadi bahan bakar tambahan bagi kemarahan netizen yang merasa bahwa negara tidak lagi melindungi rakyatnya, tapi justru sibuk menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh aparatnya sendiri. Sementara itu, Titin, dengan bantuan seorang tetangga yang kebetulan melihatnya terhuyung-huyung pulang, masih dalam masa pemulihan di rumahnya yang sederhana. Luka fisiknya masih terasa nyeri, tapi ia tahu satu hal, video itu telah mengubah arah angin. Kebenaran yang sempat diinjak-injak di lantai kantor polisi kini telah disebarkan ke jutaan mata publik. Dan sekarang, semua mata tertuju pada kantor polisi tempat ia dihajar. Semesta telah bergerak. Titin tidak lagi berjuang sendirian. Dan inilah awal dari sebuah gelombang besar yang akan mengguncang sistem yang selama ini mereka anggap tak akan pernah tergoyahkan. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya tinggi ketika debu jalanan di desa mulai mengepul dari kejauhan. Suara deru mesin diesel yang berat dan dalam terdengar menggetarkan tanah, membuat jendela-jendela rumah warga bergetar pelan. Warga desa yang sedang memulai aktivitas pagi mereka, ada yang hendak ke pasar, ada yang menyapu halaman, serentak menoleh, lalu menghentikan langkah mereka dengan tatapan bingung. Dari ujung jalan utama,
sebuah pemandangan yang tak biasa dan menakutkan muncul. Satu unit ekskavator berwarna kuning cerah yang besar melaju perlahan namun pasti, mengarah lurus ke kantor polisi sektor. Mesin raksasa itu jelas bukan datang untuk sebuah proyek pembangunan. Ia datang membawa sebuah pesan. Ia datang membawa amarah. Dan yang lebih membuat semua orang terhenyak, di atas kabin ekskavator itu, berdiri seorang perempuan. Titin. Sosok yang kemarin hanya dianggap sebagai korban yang lemah, kini telah menjelma menjadi simbol perlawanan yang nyata dan mengerikan. Wajahnya masih terlihat lebam, pelipisnya masih membiru, tapi matanya menyala-nyala dengan api yang tak bisa lagi dipadamkan. Api itu bukan sekadar dendam pribadi, itu adalah kemarahan kolektif yang selama ini dikubur oleh sistem yang busuk. Hari ini, tangis Titin telah berubah wujud. Bukan lagi isak kesakitan, tapi pekikan keadilan yang siap menghancurkan tembok-tembok penindasan. Titin berdiri tegak di atas mesin itu, tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang meledak-ledak di dalam dadanya. Kedua tangannya menggenggam erat tiang kabin untuk menjaga keseimbangan, dan dari bibirnya yang kering terdengar teriakan lantang, "Minggir semua! Jangan ada yang halangi jalan saya!" Suaranya yang serak namun keras menggema ke seluruh penjuru desa. Warga mulai berkerumun di tepi jalan, menjaga jarak aman. Mereka tak lagi bisa membedakan apakah yang mereka saksikan ini adalah sebuah keberanian atau sebuah kegilaan. Tapi satu hal yang jelas, Titin tidak datang untuk bernegosiasi. Ia datang untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Kantor polisi kini tampak jelas di depan mata. Bangunan itu berdiri dengan tenang, seolah tak pernah menjadi saksi bisu sebuah kekejaman. Tapi Titin tidak melihat dinding bata atau genteng tua. Yang ia lihat adalah sebuah simbol arogansi. Ia melihat panggung kekuasaan yang kemarin telah menghajar dan menghinanya. Dan kini, ia datang dengan sebuah mesin yang bisa merobohkan semuanya hingga ke fondasinya. Jika hukum tidak bisa berdiri tegak untuk rakyat, maka gedung yang menaungi hukum itu pun layak untuk dihancurkan. Ia datang bukan dengan pistol, bukan dengan bom, tapi dengan keberanian murni yang lahir dari luka yang paling dalam. Dengan tangan kokoh menggenggam tuas kendali di dalam kabin, Titin menunduk sebentar, mengatur napasnya dan mengunci tekadnya. Lalu, dengan satu gerakan mantap, ia menggerakkan lengan panjang ekskavator ke arah depan. Besi raksasa itu terayun dengan lambat, namun pasti, menghantam gerbang utama kantor polisi dengan kekuatan penuh. Kraang! Suara logam yang berderit keras dan memekakkan telinga terdengar ketika pintu gerbang baja yang selama ini berdiri tegak dan angkuh hancur seketika, terpelanting dari engselnya. Debu dan serpihan logam berterbangan, membungkus amarahnya dalam kabut kehancuran. Para polisi yang berada di dalam kantor sontak berhamburan keluar dengan panik, terguncang, dan sama sekali tidak siap. Beberapa dari mereka masih menggenggam cangkir kopi yang kini isinya tumpah mengenai sepatu Lars mereka. Ada yang berlari keluar dengan setengah memakai sepatu, ada pula yang berteriak-teriak bingung ke arah rekan-rekannya. Mereka tak paham. Mereka tak pernah menyangka ini akan terjadi. Ini bukan unjuk rasa, ini bukan orasi. Ini adalah sebuah pernyataan balas dendam yang nyata, yang menghantam langsung ke jantung tempat mereka merasa aman. Titin tetap berada di atas kabin, tak bergeming, tak goyah. Wajahnya kini penuh debu, tapi sorot matanya tetap tajam dan tak berkedip. Ia melihat ke bawah, ke arah pria-pria berseragam yang kemarin hanya diam membiarkan tubuhnya berdarah dan dipermalukan. Kini, mereka semua berlari tunggang langgang, menghindar dari dampak keberanian yang mereka anggap mustahil. Titin tidak berkata apa-apa lagi. Aksinya sudah lebih dari cukup untuk berbicara. Dan setiap derit logam yang hancur adalah kalimat-kalimat kemarahan yang tak pernah diberi ruang untuk diucapkan kemarin.
Gerbang itu, yang selama ini menjadi batas antara rakyat dan aparat, telah ia runtuhkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara simbolik. Hari itu, seorang perempuan biasa yang kemarin dipukul dan ditendang, kini berdiri di atas mesin kehancuran dan menjatuhkan tembok kesombongan mereka. Satu persatu, fondasi kekuasaan mereka mulai retak, bukan karena senjata, tapi karena seseorang yang cukup berani untuk membalas dengan keberanian yang tak terukur. Titin tidak berhenti di gerbang. Ia tidak datang hanya untuk memberi sebuah peringatan. Ia datang untuk menghancurkan akar dari penghinaan yang pernah ia terima. Dengan tatapan yang semakin tajam menembus kaca kabin ekskavator, ia kembali menarik tuas kendali. Lengan besi raksasa itu kembali bergerak, kali ini mengarah langsung ke dinding depan kantor polisi. Sekali hantam. Brak! Bangunan itu langsung bergetar hebat. Kaca-kaca jendela pecah berhamburan, menghujani lantai seperti kristal yang hancur. Dinding depan bangunan itu ambruk dan runtuh, menyisakan puing-puing dan debu pekat yang memenuhi udara siang itu. Atap bangunan mulai bergeser, genteng-genteng berjatuhan, balok kayu terpelanting, dan serpihan semen berjatuhan satu persatu. Suara teriakan dari dalam ruangan terdengar bersahutan, namun tak ada yang bisa menghentikan kehancuran ini. Ruang lobi, tempat di mana Titin kemarin dipukul, dibenturkan, dan ditendang, kini hancur lebur di bawah gigi-gigi baja mesin berat itu. Tidak ada lagi meja resepsionis yang kusam. Tidak ada lagi bangku tunggu untuk para pencari keadilan. Yang tersisa hanyalah reruntuhan dan kepulan debu yang membumbung tinggi ke langit, menyelimuti arogansi yang kini telah runtuh menjadi serpihan. Dari sela-sela bangunan yang roboh, para polisi yang tersisa berhamburan keluar, berlari untuk menyelamatkan diri. Sebagian menutup wajah mereka dengan tangan untuk melindungi diri dari debu, sebagian menjerit panik, dan sisanya hanya bisa menunduk ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Bahkan mereka yang kemarin dengan gagah menyaksikan Titin dihajar, kini tak mampu berbuat apa-apa selain lari ketakutan. Kekuasaan mereka telah dilucuti, bukan oleh senjata api, bukan oleh kekuatan politik, tapi oleh seorang perempuan yang pernah mereka injak-injak harga dirinya. Batu bata runtuh, dinding roboh. Gedung utama kantor polisi yang selama ini berdiri sebagai simbol keangkuhan, kini rata dengan tanah. Dan dari atas kabin ekskavator itu, Titin berdiri diam, menatap puing-puing itu dengan ekspresi yang tenang. Ia tidak bersorak, ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap reruntuhan itu dengan mata yang masih penuh luka, tapi juga penuh dengan kemenangan. Karena hari ini, ia telah mengambil kembali martabatnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Saat reruntuhan debu mulai mengendap dan deru mesin ekskavator berhenti bergerak, satu pertanyaan besar menggantung di udara yang pekat. Di mana Samsul? Warga yang sejak tadi menyaksikan kejadian luar biasa itu dari kejauhan mulai berbisik, saling bertanya-tanya. Semua polisi tampak telah berhasil keluar, berhamburan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi Samsul, sang pelaku utama kekerasan itu, tak terlihat sedikit pun. Wajah bengis yang kemarin dengan angkuh memukuli Titin kini menghilang dari pandangan. Tidak ada yang bisa memastikan nasibnya. Spekulasi mulai bermunculan dengan cepat di antara kerumunan. Ada yang berkata bahwa Samsul sempat kabur lewat pintu belakang sesaat sebelum ekskavator menabrak dinding utama. Namun, ada pula yang percaya bahwa ia terjebak di dalam ruangan lobi, tak sempat lari karena terlalu percaya diri atau terlalu panik untuk bisa bertindak cepat. Warga yang berdiri di sekitar lokasi mulai mencoba mengintip di antara puing-puing, mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, yang mereka temukan hanyalah serpihan tembok, kaca pecah, dan sisa-sisa kehancuran yang menjawab pertanyaan mereka dengan keheningan. Satu hal yang pasti, kantor itu kini benar-benar rata dengan tanah. Gedung yang semula berdiri gagah sebagai simbol otoritas,
kini tak lebih dari tumpukan batu bata dan besi bengkok yang tak berbentuk. Jika Samsul memang masih hidup, maka ia pasti sedang menyaksikan kehancuran ini dari tempat persembunyiannya, dengan rasa takut yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dan jika ia tidak selamat, maka ia telah terkubur bersama dengan ego dan kekuasaan yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang-orang lemah. Titin tidak mencari Samsul. Ia tidak memanggil-manggil namanya. Ia tahu, di balik keheningan reruntuhan itu, takdir sudah bekerja dengan caranya sendiri. Entah Samsul masih hidup atau sudah menjadi bagian dari puing-puing itu bukan lagi urusannya. Yang penting baginya hanyalah satu, keadilan, dengan definisinya sendiri, telah ia rebut kembali dengan tangannya sendiri. Dan hari ini, siapapun yang melihat sisa-sisa bangunan itu akan tahu bahwa kekejaman tidak akan selamanya bisa bersembunyi di balik seragam dan tembok kekuasaan. Kabar mengenai penghancuran kantor polisi oleh seorang perempuan menyebar lebih cepat daripada reruntuhan itu sendiri mengendap. Media nasional berlomba-lomba menyorot kasus Titin. Berita utama di berbagai portal berita dan stasiun televisi bermunculan dengan judul-judul yang provokatif. Perempuan dihajar polisi, balas dendam dengan ekskavator, Titin, korban atau penyerang, wajah polisi tercoreng, kantor polisi diratakan, negara tertampar. Dalam waktu singkat, seluruh Indonesia geger. Masyarakat dari berbagai lapisan mulai memberikan opini mereka. Ada yang membela mati-matian, ada pula yang mencela habis-habisan. Satu nama, satu wajah, kini telah menggetarkan negeri, Titin. Sebagian publik menyebutnya sebagai simbol perlawanan baru terhadap ketidakadilan. Seorang perempuan biasa yang berani menantang sebuah institusi kekuasaan dengan keberanian yang tak terukur. Mereka berargumen, jika sistem tak lagi mampu memberikan keadilan, maka tindakan ekstrim Titin adalah bentuk keputusasaan yang lahir dari penderitaan yang tak tertahankan. Namun, di sisi lain, tak sedikit pula yang mencapnya sebagai seorang pelaku anarkisme berbahaya yang telah mengambil hukum ke tangannya sendiri dan merusak institusi negara. Netizen terbelah menjadi dua kubu. Perdebatan berlangsung dengan sangat sengit di ruang-ruang digital. Ada yang memujinya sebagai pahlawan rakyat, ada pula yang menuntut agar ia segera ditangkap dan diadili. Sementara itu, pihak kepolisian memilih untuk tetap bungkam. Tidak ada konferensi pers, tidak ada investigasi yang diumumkan secara terbuka, dan tidak ada klarifikasi apapun mengenai keberadaan Samsul. Seolah-olah institusi itu lumpuh, tak mampu menjawab pukulan telak yang datang bukan dari senjata, tapi dari keberanian seorang perempuan yang pernah mereka anggap remeh. Sikap diam dari kepolisian ini justru semakin memperbesar simpati publik kepada Titin. Karena publik tahu, jika mereka bicara, mereka harus menjelaskan mengapa aparatnya bisa melakukan kekerasan sebrutal itu, dan itu adalah hal yang paling mereka hindari. Namun, di atas semua kontroversi itu, ada satu kenyataan yang tak bisa lagi dibantah. Titin bukan lagi seorang korban. Ia bukan lagi sekadar perempuan yang dihajar dan dihinakan di sebuah kantor polisi yang sepi. Ia telah menjadi percikan api yang menyulut bara perlawanan yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan berkas yang korup, prosedur yang palsu, dan kebiasaan menindas yang telah mendarah daging. Apa yang ia lakukan memang ekstrim. Tapi justru karena tindakan ekstrim itulah, ia berhasil mengungkap betapa busuknya sebuah sistem yang selama ini dibiarkan hidup dan membusuk dari dalam. Titin telah mengubah wajah perlawanan di negeri ini. Dari diam menjadi berani, dari korban menjadi pelawan.